الحمد لله جل وعلا وهو بكل شيء عليما، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat dipertemukan dengan bulan Ramadan saat ini, yang padanya dilipat gandakan segala balasan amal ibadah dan padanya juga diturunkan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan tempat diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas atas petunjuk sebelumnya, dan sekaligus sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Syahrul Ramadan disebut juga oleh beberapa ulama dengan Syahrul Imsak dan Syahrul Sabri. Disebut dengan Syahrul Imsak karena padanya diwajibkan menahan diri dari segala yang membatalkannya, seperti makan, minum, dan memelihara syahwat farji. Dan disebut dengan Syahrul Sabri karena menjalankannya sungguh sangat membutuhkan kesabaran yang kuat, seperti kesabaran dalam menahan diri dari segala perbuatan yang merusak, bahkan membatalkannya, baik secara ungkapan ataupun perbuatan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ditulis oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa untuk mencapai tingkat kesempurnaan ibadah puasa, selain menahan diri dari makan, minum, serta memelihara diri dari syahwat farji, tentu saja harus memelihara beberapa macam jawari atau anggota yang ada pada diri kita, yaitu yang pertama, ghaddul basari, yakni memelihara pandangan untuk tidak terlalu bebas memandang kepada hal-hal yang dilarang dan mengakibatkan lalainya hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "An-nadhru sahmun masmumun min sihami iblis la'anahullah. Faman tarakaha khawfan min Allah atahu Allah azza wa jalla imanan yajidu halawatahu fi qalbihi." Akhrajahu Muslim. Pandangan adalah anak panah yang beracun daripada beberapa anak panah iblis laknatullah alaihi. Maka barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, niscaya Allah akan memberikannya keimanan yang dapat menenangkan hatinya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua adalah hifzul lisan, memelihara ucapan dari segala perkataan kotor seperti ghibah, namimah, dusta, sumpah palsu, dan lain sebagainya. Jamaah Jumat rahimahullah,
Yang ketiga adalah kafus sam'i, memelihara pendengaran dari perkataan-perkataan yang tidak berfaedah. Yang keempat adalah kafu baqiyatil jawarihi anil asami minal yadi wal rijli wal batni anis syubhat. Memelihara anggota dari perkataan dan perbuatan dosa, seperti memelihara tangan dari memegang atau mengerjakan sesuatu yang haram, memelihara kaki dari melangkah menuju tempat yang haram, dan memelihara perut dari makanan-makanan yang syubhat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jika kesemua itu dapat kita pelihara dengan baik, maka tentu saja kita terhindar dari kategori orang-orang yang tidak mendapatkan balasan puasa kecuali hanya menahan diri dari haus dan lapar saja, atau dengan kata lain hanya menggugurkan kewajiban tanpa mendapatkan imbalan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atshi, akhrajahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan balasan dari puasa yang dilakukannya kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Jamaah Jumat rahimahullah. Akhirnya semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kesabaran di dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, dan kita berharap mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum